Assalamualaikum, Coach Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya bangga nih bisa ngobrol langsung sama Coach Riza. Coach Riza, ini pertanyaan, saya ada beberapa pertanyaan karena yang saya tahu tadinya tuh kan saya pengennya ngobrol begini tuh waktu saya dapat surat edaran dari Perpani untuk ikut serta dalam event World Archery. Waktu itu event World Archery, tapi memang istilahnya kita bisa berangkat sendiri gitu kan, dengan biaya kita sendiri. Betul. Nah, betul. Waktu itu tuh tahun kalau saya nggak salah 2019. Tahun 2019, ya. 19. Betul. Nah, tapi ketika surat itu sudah keluar, saya lihat malah tidak ada perwakilan dari Indonesia di event-event World Archery, Coach. Nah, ini kira-kira kenapa ya, Coach? Dasar dari saya mengeluarkan itu sebetulnya ini dulu. World Archery itu tiap setahun sebelumnya dia sudah mengeluarkan jadwal. Ya, betul. Kejuaraan yang direkomendasikan oleh World Archery. Saya dapat informasi dari World Archery, dari Sekjen World Archery waktu itu menyatakan bahwa Indonesia kok cuma dari sekian banyak paling setahun sekali. Betul. Ya kan, gitu. Betul. Setahun sekali, gitu kan. Itu juga nyari momen, cari tiket dan sebagainya. Ya. Nah, akhirnya saya ngobrol sama ketua gini, kita mesti bergaul di internasional. Iya, betul. Kan? Kita harus bergaul di internasional. Gimana caranya? Yang kita kirimkan membuka. Kalau kita nggak punya dana, Perpani, PB, kita membuka silakan kepada daerah-daerah atau perorangan atau klub yang ingin berpartisipasi di dalam kejuaraan World Archery atas nama Indonesia dengan biaya sendiri, mangga, gitu kan. Nah, akhirnya ketua setuju, maka kami keluarkan itu. Tapi ada beberapa sebetulnya ada kejuaraan yang diikuti oleh baik Pemda maupun klub. Ya, ada yang waktu itu ada dari Jawa Timur ikut di Jerman kalau nggak salah. Terus dari mana? Bali kalau nggak salah ada. Satu lagi saya lupa, gitu kan. Memang salah satu hambatannya adalah kita memang memasang target. Target skor minimal. Target skor, ya betul. Ya, target skor. Kenapa? Jangan sampai malu-maluin lah gitu. Asal punya uang berangkat gitu kan. Ya, kita juga enggak menjaga harga diri juga lah gitu kan. Betul ya. Nah, pertama itu. Karena tiap daerah juga kan enggak sama nih. Dari situ kelihatan bahwa pembinaan di Pemprov ada yang enggak sama nih. Gitu kan? Betul. Salah satu kehambatannya adalah tadi skor itu. Ya, skor. Yang kedua memang biayanya kayak ke Jerman kemana, nggak mungkin atlet sendiri berangkat, pasti dia harus dengan coachnya, gitu kan. Nah ini yang mungkin biaya juga yang yang menjadi hambatan. Selain juga memang kondisi kita kan baru berkembang nih, klub-klub juga belum banyak yang berkemampuan untuk berangkatin ke luar negeri, apalagi hanya untuk 1 orang 2 orang gitu kan, hanya sekedar berpartisipasi. Tapi saya lihat kayak Jawa Timur itu kemarin sih Jerman hampir 500 juta deh beberapa orang gitu. Nah inilah Pemda juga, Pemprov juga belum tentu didukung oleh PONI-nya dan sebagainya. Nah kita kembali kepada intinya adalah dananya nih kelihatannya gitu. Tapi saya sudah kemarin juga dapat telepon lagi, beberapa masih berlaku enggak? Saya bilang tanya ke pengurusan yang sekarang. Itu kan untuk tahun 2022. Saya nggak tahu itu apakah. Karena itu juga kemarin sempat jadi kontroversi di antara pengurus juga. Ada bilang katanya
itu ada karena kedekatan saya dengan ini, saya bilang enggak ada kedekatan. Yang berangkat gitu kan, silahkan atau memenuhi syarat ini dan sebagainya. Nah, kebijakan itu apakah dilanjutkan oleh pengurus yang lain? Sekarang saya nggak tahu. Tapi yang jelas, waktu saya ketemu ketua panahan Asia, dia mengapresiasi bahwa bagus sekarang Indonesia mulai aktif gitu kan, mulai aktif gitu kan. Apalagi dia bilang Indonesia banyak ya ininya bibitnya, karena apa? Yang berangkat kan berganti-ganti, jadi seolah-olah bibitnya kan banyak gitu kan. Nah ini sebenarnya positif gitu kan. Nah mudah-mudahan pengurus yang sekarang melanjutkan kebijakan itu. Nah, saya dapat info itu waktu saya bawa anak saya di World Archery Indoor Series yang di Macau 2018. Itu pertama, jadi ya kalau saya boleh cerita sedikit, waktu kita registrasi ulang di sana, kaget semua. Jadi sampai saya dibilang gini, Indonesia masih ada katanya. Saya bilang, masih ada. Mana atletnya? Keluar anak saya umur 9 tahun, tambah kaget lagi loh. Ini yang gedenya, wah saya nggak tahu, saya bilang. Nah, lepas dari itu, pas registrasi saya saya tulis email kan di situ, Coach. Saya tulis email di situ, dan yang saya kaget sepulang saya dari Macau waktu itu semua email masuk ke email saya. Invitasi buat pokoknya untuk seluruh kegiatan archery 2019 waktu itu. Nah, setelah itu akhirnya saya dapat surat itu kan, yang kita boleh berangkat dari Perbani Pusat waktu itu. Cuman tadi setelah Coach Rizal bilang, setelah periodenya berganti, kepengurusannya berganti, itu entah dilanjutkan atau tidak, berarti status surat itu sudah tidak bisa dipakai lagi berarti Coach sekarang? Tidak juga. Nggak ada kadaluarsanya sebetulnya. Tapi kembali kepada kebijakan ke pengurus yang lain. Tinggal bersuratlah ke pengurus yang baru, tapi bersuratnya mengacu kepada surat yang pernah kita keluarkan. Gitu. Kalaupun mau ada rencana itu bersurat, mohon izin mengacu kepada surat yang pernah kita keluarkan. Gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi saya. Ini menggelitik saya sebetulnya. Saya kebetulan kenal dengan beberapa teman di Amerika. Mereka kemarin baru ikut seleksi untuk timnas panahan. Saya lihat di situ ada cadet 13 sampai 17 tahun, ada junior 17 sampai 20 tahun, ada pro untuk atlet pro. Dan sampai barebow pun sekarang ada timnya. Udah mulai. Tim kadet barebow, junior barebow dan lain-lain. Dari tahun 2018 waktu saya ke Macau tempo hari itu pun ngebuka mata saya. Kenapa? Karena ada pecah rekor waktu itu di cadet recurve putri indoor. Nah, dan Casey Kaufhold sekarang sudah masuk timnas pro-nya Amerika. Ya. Nah, yang saya tanya, itu kan kalau saya lihat pertandingan di World Archery itu cadet itu 60 meter, Coach. Recurve. Saya bicara recurve ya, Coach ya. Recurve ya. Okay. Kita bicara recurve. 60 meter. Nah, saya menyamakan secara kategori usia itu sama dengan Popda di kita. Ya. Oke. Ya, sampai 17 tahun. Tapi kenapa di kita 70 meter, Coach? Ini mungkin pertanyaan saya aneh, cuman saya penasaran aja gitu. Saya belum menemukan jawaban yang tepat karena perbedaan 10 meter itu buat saya, jauh, Coach. Oke. Jadi gini, Perpani sampai detik ini belum punya roadmap pembinaan. Roadmapnya pembinaan belum ada, ya. Oke. Kenapa belum ada? Ya karena banyak sebagian pengurus Perpani di pusat, ya itu bukan orang panahan.
Jadi mereka siapa? Ya, terus orang ini perkembangan panahan ini kan baru kurang lebih ya anggap paling jauh 10 tahun ke belakang lah, ada klub-klub dan sebagainya. Ya. Malah mungkin menurut saya sih 6-7 tahun ke belakang. Ya. Ya kan? Sehingga dulu banyaknya pengurus itu diisi oleh birokrasi lah. Ya, yang ini. Nah, di satu sisi bagian pembinaannya pun dia mungkin tidak menguasai itu. Jadi akhirnya rutinitas yang ada. Nah, kemarin sebetulnya waktu zaman Mas Klik, kita sudah mulai membuat roadmap itu. Dengan apa? Dengan mengadakan kejuaraan junior. Ya. Sudah tercetus tuh kita akan mengadakan kejuaraan junior di situ. Kalau bicara kita kadet, gitu kan? Kalau kita dianggap juniornya dulu lah, junior. Sudah kita mulai program. Tapi sebelum itu terlaksana, Pas Kliknya sudah mundur. Betul. Gitu kan? Terus pengurus-pengurus yang lama pun dengan ada ketua baru diganti semuanya. Gitu, walaupun ada beberapa pengurus yang masih lama di sana. Tapi bukan orang lapangan secara fisik. Oke. Ya, seperti kita bukan orang klub yang saya tidak melihat ada pengurus di sana yang punya klub. Gitu kan? Sehingga dinamika di bawah itu kan susah untuk mereka gambarkan, untuk mereka dapat. Mereka tidak tahu sebetulnya seperti apa kondisi di bawah. Oke. Ya, jadi itu. Nah, ini kemarin sebenarnya sudah mulai ini. Nah, kita rencana mau ada ini. Semua program harusnya kan kita lewat rapat kerja nasional. Betul, Rakernas. Nah, ini tidak pernah. Sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi. Kemarin mau mulai, Pak Kliknya mundur. Ya. Gitu kan? Jadi akhirnya batal. Nah, nggak tahu ke depan. Rakernas itu kan salah satunya bagaimana kemarin 2019 sebenarnya Rakernas sudah diadakan, tapi karena situasinya dengan mundurnya Pak Klik jadi nggak fokus. Ya, hasilnya saya nggak tahu kemana. Padahal kemarin juga ada rencana strategis, gitu kan. Ya. Tapi apakah rencana strategis hasil Munas 2019 itu dipakai apa enggak, saya nggak tahu. Ya, nah, Munaslup itu saya nggak tahu. Nah, ke depan harus ada Munas. Bagaimana kita membuat seluruh pemprov membuat program apa sih kebutuhannya gitu. Ya. Karena kalau rapat aja Munas kan itu hanya paling yang utama adalah program kerja umum terus pemilihan ketua, malah lebih fokusnya pada pemilihan ketuanya, bukan kepada programnya, gitu kan. Nah, harusnya programnya itu lagi dijabarkan lagi di Rakernas. Nah, ini yang nggak pernah terjadi, gitu kan, ke belakang itu. Nah, sehingga ditambah lagi tadi saya lihat pengurus tidak ada yang basicnya betul-betul ngurusin klub, membentuk klub dari bawah dan sebagainya. Ada pun membentuk klub paling kebutuhan supaya dianggap orang panahan gitu. Iya. Paham, saya paham. Padahal hidup mati mati enggan, hidup nggak mau gitu kan gitu. Jadi dia supaya dianggap jadi orang panahan, dia bentuk klub, walaupun akhirnya klubnya itu stagnan gitu kan. Tapi kalau kita kan betul-betul dari bawah nih, bagaimana menjaring dan sebagainya, tahu dinamika. Nah, ini yang nggak mereka dapat. Ya. Terus kedua, yang lalu-lalu lebih banyak ya tadi, kalaupun ada pengurus hanya karena yang ngerti panahan hanya karena kedekatan. Gitu, bukan profesionalitas. Menurut Coach Rizal, wajar kan kalau misalnya Indonesia punya timnas kadet dan timnas junior? Bukan wajar, wajib. Wajib kan? Karena apa? Kita sering mendapat undangan untuk kejuaraan junior. Ya, tapi persoalannya adalah banyak pengurus sekarang PB itu nggak punya duit.
Kenapa untuk melaksanakan pelatnas. Kenapa tidak membuka untuk sponsor misalkan, Coach? Kemarin kita, Mas Kli itu sudah mulai. Kemarin Pak Kli itu dalam 1 tahun kita udah bisa waktu itu sponsor kalau itu bisa 4 miliar dan kita waktu itu perkirakan kita udah mulai bisa tadi kejuaraan junior dan sebagainya, gitu kan? Tapi dengan Mas Kli-nya mundur, ini komitmennya bubar lagi, gitu kan, gitu. Nah, kalaupun ada pelatnas, bantuan dari Kemenpora, itu hanya sifatnya event. Contoh untuk SEA Games, untuk Olimpiade, untuk Asian Games, gitu. Itu. Tapi kalau pelatnas yang sifatnya tadi junior dan sebagainya, pemerintah mungkin tidak memberikan dana yang cukup. Malah mungkin tidak memberikan. Di satu sisi pengurus kesulitan mencari dana dari luar, gitu, dari pihak lain ya. Gitu. Kalau gitu susah maju kita dong, Coach ya. Ya kembali, apalagi kalau dirongrong lagi pengurus yang memang cari hidup di situ kan susah juga. Enggak. Ini saya ada satu pertanyaan. Ini pertanyaan saya pribadi sekali dari saya pribadi. Apa mungkin ini gara-gara panahan bukan olahraga prioritas di Indonesia, Coach? Seolah-olah kalah kita sama sepak bola, bulu tangkis atau yang lain gitu. Jadi gini. Kita bedakan antara olahraga prioritas dan olahraga masyarakat. Oke. Kayak sepak bola itu olahraga masyarakat. Ya. Panahan termasuk olahraga prioritas, ya. Panahan, atletik, angkat besi, bulu tangkis itu prioritas. Karena apa? Prioritas itu untuk yang setiap Olimpiade kita ikut serta. Itu olahraga prioritas. Oke. Ya, nah, jadi yang puncak pembinaan olahraga itu Olimpiade. Ya, makanya pemerintah sangat memperhatikan sebetulnya olahraga yang ikut Olimpiade. Tapi dana pemerintah juga kan terbatas. Betul. Tidak bisa jangka panjang, gitu kan. Contoh lah untuk Olimpiade ini ya kita tahun ini juga hanya dapat 3 miliar untuk sampai Desember. Ya, yang diajukannya 6 miliar, dapatnya 3 miliar. Kata saya dapat informasi, gitu kan. Nah, 3 miliar bagi saya yang pernah saya mengalami SEA Games, pelatnas SEA Games kemarin jauh dari cukup. Terus solusi untuk menanggulangi kekurangannya? Ya, pengurus harus nyari. Gitu kan. Pengurus harus cari sponsor dan sebagainya. Kalau kemarin kita alhamdulillah waktu SEA Games kita dapat sponsor, dapat dukungan Bapak Asuh gitu kan dari beberapa perusahaan gitu kan yang dananya bisa. Karena gini, ngurus PB itu kan untuk administrasi dan sebagainya harus dana sendiri itu, tidak ada bantuan dari pemerintah. Untuk sewa kantor, untuk bayar karyawan dan sebagainya gitu. Kecuali kalau karyawannya disangkutkan ke program gitu kan gitu. Ya. Nah, sekarang masalah kalender kompetisi, Coach. Saya pernah bawa tim ke Malaysia. Di sana kalender kompetisi per 6 bulannya tuh bagus sekali. Di setiap negara bagian. Apa ya? Di tiap ada semua ada gitu jelas. Nah, kenapa Indonesia tidak bisa begitu, Coach? Untuk jadwal kompetisi gitu. Kadang-kadang malah karena saya punya klub. Anak saya ikut klub panahan gitu kan. Terus kita prioritas anak-anak yang ada di klub panahan untuk ikut di Bogor Archery Open misalkan. Nah, ternyata menjelang event itu ada event besar di Bandung gitu. Nah, orang tua kan daripada ke Bogor mending ke Bandung gitu. Nah, ini kan berarti banyak kompetisi-kompetisi dadakan yang tidak terschedule dengan pasti dari jauh-jauh hari, Coach. Nah,
menurut Coach Rizal, apakah ini memang seperti ini atau kenapa tidak ada kalender kompetisi tahunan gitu? Oke, saya waktu jadi sekjen pernah mengeluarkan surat edaran ke seluruh pemprov, pemkab, klub untuk mereka mendaftarkan rencana kejuaraan setahun ke depan. Oke, ternyata pernah sudah saya keluarkan ada. Surat, sudah, tapi tidak ada yang respon. Hah? Kecuali Bogor Open ya waktu itu. Iya. Kita saya sendiri ya. Jadi nggak ada yang respon. Kenapa? Saya mengalami sebagai penyelenggara. Ya. Penyelenggaraan emang kita terbentuknya teman-teman itu adalah kepada pembiayaan. Ya, betul. Itu sekali kejuaraan itu bisa 500-600 juta. Ya. Nah, itu mungkin yang teman-teman akhirnya tidak ada yang berani memastikan kejuaraan yang mereka rencanakan itu bisa berjalan apa tidak. Karena mereka pun hanya mengintip sponsor. Ya. Apalagi kan kadang-kadang teman-teman suka gini, itu hadiahnya berapa? Ya, betul. Sekarang sudah mulai nih, ya. Mau kejuaraan nanya dulu hadiahnya. Nah ini menurut saya agak presiden buruk ya menurut saya. Betul. Ya, gitu. Karena kejuaraan sekali kalau kayak itu hampir 100 juta sendiri itu untuk untuk hadiah. Hadiah, ya. Hadiah cash money ya. Cash money-nya, belum medali dan sebagainya. Untuk itu jadi hampir 150 sampai 150 juta untuk hadiah saja. Jadi mungkin itu teman-teman juga berpikir. Di satu sisi teman-teman kadang nanya, ini hadiahnya dari uang pendaftaran bukan? Ya, betul. Ya kan? Ada, kalau dibilang uang pendaftaran saya nggak mau ikut, ya kan gitu. Ya, betul. Jadi emang kita harus cari sponsorship gitu ya, gitu kan. Sehingga saya pikir gitu teman-teman setelah mendapat gambaran ada sponsorship baru berani untuk mengeksekusi gitu kan, bikin mengekspos bahwa kita akan mengadakan kejuaraan. Makanya kadang-kadang kan 2 bulan ke 3 bulannya baru muncul gitu kan. Gitu. Betul. Aduh, oke. Sekarang masalah. Tapi ingat, Bogor Open sih tetap nanti insya Allah Juni awal Juli tahun depan. Oke, siap. Bersatu. Siap. Itu memang event yang selalu kita tunggu-tunggu, Coach. Sama ini, Coach. Masalah untuk pembinaan, terutama untuk karena yang saya lihat di kita itu dominan kategorinya per sekolah. Jadi 1 sampai 3 SD, 4 sampai 6 SD, SMP, SMA, kuliah umum gitu kan. Nah, kalau yang saya lihat di luar kan lebih kepada kategorinya dibagi berdasarkan usia. Ada U9, U12, U13, U15, U16, U17, U19 dan lain-lain. Nah, terus lagi yang saya lihat di sini di kita itu kategori compound buat anak-anak itu kayaknya sedikit sekali. Kalaupun ada tuh ya mungkin hitungannya mungkin nggak ada peserta atau lain-lain gitu. Terutama untuk recurve untuk buat anak-anak. Baru beberapa kompetisi terakhir aja yang ada jarak 30 meter. Nah, apa yang terjadi dengan kompon junior, Coach? Yang menurut Coach Rizal ya, yang saya lihat. Apa dirasa anak-anak belum siap pakai kompon gitu atau bagaimana? Anak-anaknya siap. Siap kan? Orang tua aja yang nggak siap. Ya. Soalnya saya lihat beberapa kali ada beberapa anak kelas 5, kelas 6 SD pakai kompon, mereka harus bertanding lawan yang ya gimana pertama ya? Tadi yang senior ya. Jadi pertama alat. Kedua untuk mereka mengaktualisasikannya atau ikut pertandingannya nggak ada karena nggak pernah menang.
di satu sisi orang tua kadang-kadang hayang anaknya menang. Ya kan? Betul. Nah sekarang tadi dapat ikut kompon, udah mahal, nggak pernah juara. Ya orang tua juga mikir. Ya. Gitu kan? Gitu. Tapi ke depan di satu sisi sebenarnya kenapa tidak diadakan itu juga sebenarnya strategi dari penyelenggara kejuaraan untuk dapat duit dari uang pendaftaran. Iya. Ya kan? 1, 3, 4, 6 itu kan lagi banyak-banyaknya. Yang uang pendaftarannya pun untuk membiayai kejuaraan dicari nomor-nomor yang memang banyak pesertanya gitu. Makanya sekarang berbo banyak gitu kan. Saya pernah beberapa kali kejuaraan Bogor Open sampai kita nolakin peserta dari berbo kan, gitu kan? Ya. Karena tapi menguntungkan sebetulnya. Gitu. Ya. Jadi cuman kalau akhirnya saya lihat seperti ini, memang sih beberapa kali juga saya dengar masalah kompetisi panahan di kita kan akhirnya mencari bibit atau mencari duit gitu. Ya ini maaf saya bilang begini. Ya. Kenapa tidak ada pergerakan dari Perpani pusatnya sendiri untuk misalnya bikin Jawa Barat 2 kali ya dalam tahun ini untuk kejurnas junior di kuartal semester pertama sama kejurnas junior kuartal terakhir semester kedua gitu. Tapi itu ibaratnya bukan lomba, itu ibaratnya seperti ya praseleksi untuk apa gitu. Nah, apa itu juga kalaupun itu tidak terlaksana, tapi menurut saya pengen tanya menurut Coach Rizal nih, untuk seleksi junior terutama kalau yang saya inginkan gitu ya, untuk seleksi junior apa Pengprov atau Pengda yang harus bergerak atau dari Perpani pusat yang harus langsung bergerak gitu? Kalau pengurus Perpani pusatnya kayak Coach Zen gitu, saya nggak khawatir. Allahu Akbar. Ya, karena apa wawasannya jauh ini? Karena tadi paham mengenai kondisi real, bagaimana kita melatih junior yang perlu tempat untuk bertanding, ya, gitu kan? Nah, kalau sekarang di PB kan mereka rata-rata terima hasil. Dan wawasannya belum tentu, pemikirannya belum, mungkin juga pemikirannya belum sampai seperti Coach sampaikan tadi. Gitu kan, kalau kita ada kejuaraan, ada kok daerah yang mau kirim dan sebagainya. Sehingga, tadi, kita belum punya roadmap pembinaan panahan Indonesia. Menurut saya, kalau kita dalam 3 tahun, 4 tahun ke depan ini, belum punya roadmap itu berbahaya bagi prestasi panahan Indonesia. Setuju. Kenapa? Sekarang kayak siapa atlet top sekarang? Diananda atau Rio Ega. Ya. Itu usianya sudah berapa? Hendra Permana juga usianya udah berapa? Saya perhatikan di di Platnas kemarin, ya, antara Rio Ega, Hendra dengan di bawahnya itu masih ada gap dengan anggota Platnas yang lain. Oh. Ya, Diananda dengan siapa dari Jogja itu juga itu nggak di bawahnya lagi ya, Siva dan sebagainya, Linda itu masih ada gap. Sedangkan mereka sudah termakan umur itu juga nggak bisa dibohongin, gitu kan? Nah, mereka udah berapa tahun tidak tergantikan, lebih dari 10 tahun tidak ada yang bisa menggantikan mereka, ya. Nah, itu yang di Platnas. Bagaimana lagi yang di bawah ini, yang di daerah-daerah? Kita hanya senang dengan juara dari satu kejuaraan yang lain, tidak melihat ada kenaikan poin, skor. Cukup, pokoknya yang penting juara, skor nomor sekian.
Ya, memang skor itu hanya dibutuhkan di babak kualifikasi kan. Tapi itu kan menjadi indikator, ya kan? Bisa menjadi indikator bagaimana peningkatan skor, atau bisa nggak kita berimbang dengan atlet luar? Iya, betul. Perbandingan dengan atlet luar tetap berapa sih skor mereka, berapa skor kita? Gitu. Nah, tapi di satu sisi kan kita sudah cukup puas, pokoknya anak orang mah juara. Gitu. Iya sih. Gitu. Apalagi pesertanya tadi kayak kompon, pokoknya juara, padahal pesertanya di bawah 10 orang. Iya. Dia tidak yang skor nomor sekian akhirnya. Nah, itu menurut saya cukup berbahaya kalau kita memang sampai 3 tahun ke depan atau 4 tahun belum punya roadmap-nya bagaimana pola pembinaan. Nah, pola pembinaan ini akhirnya nanti bisa seragam. Artinya ada sasaran yang ingin dituju. Sekarang kan kita untuk junior hanya mengharapkan Popda. Ya. Popda juga kan tiap daerah berbeda kadang-kadang. Di tingkat nasionalnya Popnas juga Perpani tidak dilibatkan. Dalam artian tidak dilibatkan secara langsung. Ya, tidak dilibatkan. Mereka hanya minta technical delegate. Tapi secara organisasi tidak dilibatkan. Demikian juga Popda di daerah. Kebanyakan Dispora langsung ke klub. Nggak lewat Perpani. Itu kan? Pasti ketawa pasti ada sesuatu tuh. Ada memang. Ya kan? Pasti ada, karena ada faktor. Nah, disinilah faktor kedekatan kayak gini akhirnya orang mau maju-maju gitu kan. Iya, betul. Apa namanya ya? Ya, saya susah ngomong ya, karena malah tadinya kan aduh gimana ya kalau udah ngomong masalah pelajar dan lain-lain, unsur kedekatannya kuat sekali. Malah kejadian ya tidak apa-apalah. Kejadian yang saya lihat sendiri langsung, yang baru ikut seleksi bisa tiba-tiba sudah seolah-olah dapat tiket gitu. Sedangkan yang lama gitu, tapi karena nggak dekat atau gara-gara tanda kutip ada sentimen pribadi gitu kan, hilang gitu. Dan memang itu yang terjadi. Makanya saya memilih untuk jujur saya selalu pegang surat dari Coach Rizal untuk berangkat di event World Archery atau event internasional, karena buat saya di luar, bukannya saya mendewakan di luar gitu ya, saya lihat di beberapa negara Asia Tenggara, dan itu memang terbukti di tahun ini cuman satu negara di Asia Tenggara yang masuk peringkat 10 besar di ranking dunia buat recurve putra. Ya. Ada dari Malaysia. Dari Malaysia. Ya, ada dari Malaysia. Nah, saya lihat di sana untuk kategori U10 itu jaraknya 15 meter. U12 30 meter. U13 50 meter gitu. Nah, dan mereka pakai recurve gitu loh. Nah, yang saya mau tanyain, kadang saya ikut kompetisi di sini, ada yang namanya local rules, Coach. Nah, sebetulnya local rules ini apa dan apa batasannya? Karena kadang nih ya, maaf sekali, 10 U13 5 meter. SD 13 5 meter. Tapi di kompetisi yang lain, SD 13 8 meter gitu. Nah, jadi kan kadang nggak sama. Alasannya ini local rules untuk pembinaan dan lain-lain lah gitu. Nah, yang saya mau tanya, sebetulnya local rules itu batasannya apa? Dan sampai sejauh mana kita boleh menggunakan itu untuk kompetisi? Ya, selama belum ada PB membuat aturan mengenai itu, bebas-bebas saja. Aduh, wah, gimana ya saya ngomongnya kalau gitu? Emang dari PB tidak ada aturan-aturan. Makanya kemarin sudah mulai aturan dibuat PO aturan pertandingan dan sebagainya. Ya sampai hari ini yang bayangnya tidak ada.
Jadi kalaupun orang minta rekomendasi gitu kan, itu hanya sekedar rekomendasi saja. Gitu kan, tidak ada kecuali paling pakai jasnya dari yang bersertifikat ya gitu. Nah jasanya ini juga kan pokoknya yang penting saya tugas gitu kan, mau jarak berapa itu urusan panitia. Aduh. Itu urusan panitia, saya mah pokoknya jas jadi wasit itu aja, urusan jarak urusan panitia itu. Nah jadi memang belum ada aturan mengenai itu teknis bagaimana kita mengadakan sebuah kejuaraan sehingga kejuaraan itu bisa dijadikan tolak ukur prestasi. Ya. Nanti kita ngalami kalau orang japres masuk sekolah. Itu yang saya alami tahun ini. Ya kan? Oh, ini dapat yang ini medali emas katanya, tapi jaraknya 10 meter. Loh iya, medali perunggu jaraknya 70 meter gitu kan, atau 30 meter. Nah inilah yang jadi yang diambil, yang berprestasi mah yang dapat emas jaraknya 10 meter dibandingkan yang perunggu 70 meter ya. Ya, itu yang saya alami, Kak. Makanya saya stres ini sebenarnya. Karena kita belum punya standar untuk itu. Oke, kalau ada harusnya ke depan, kalau ada kejuaraan yang kejuaraan yang dapat rekomendasi dari Perpani, rule-nya ini loh yang diikuti, bukan hanya wasitnya saja, tapi jaraknya yang dipertandingkan harus ini. Terus batasan usianya, apakah pakai sekolah atau pakai umur, gitu kan? Nah ini yang mungkin ya perlu juga. Tapi saya pikir bisa berpartisipasi lah masyarakat Panahan ya untuk mengusulkan ini. Makanya saya pernah ngobrol sama teman-teman dari beberapa teman, bagaimana kita kumpul nih klub-klub nih yang yang melakukan pembinaan benar-benar di bawah. Bagaimana kita menyiapkan visi, apa yang kita inginkan, dan apa yang harus kita lakukan. Tidak untuk kemungkinan. Di situ lahir usulan-usulan, melihat perkembangan di bawah, melihat klub yang ada, kita bikin usulan nih untuk sebuah kejuaraan supaya seragam, aturannya ini loh, gitu. Tuh. Harusnya gitu, Pak. Harusnya, kalau kita nunggu mungkinnya dari Perpani, ya tidak menutup kesempatan juga, mungkin kita juga mengusulkan. Ya, betul. Kemarin sebenarnya saya dengan beberapa teman dari klub gitu kan, kita ngadakan semacam jambore lah, gitu atau apalah istilahnya, gitu kan, kita di sana berdiskusi karena kita terlibat langsung daripada orang bicara di atas awan gitu kan, gitu. Kalau kita kan langsung di bawah nih, gitu kan. Nah, bagaimana? Apa yang kita perlukan? Apakah kalau tadi kejuaraan, apakah kita tetap memakai aturan sekolah atau tadi kembali kepada kadet dan sebagainya, gitu kan? Nah itu ya mungkin, ini kita sampaikan kepada PB Perpani untuk dijadikan peraturan organisasi, gitu, sehingga penjenjangannya jelas, untuk penjenjangan prestasinya jelas. Tadi jangan sampai ini emas 10 meter dengan emas yang perak 40 meter, gitu kan? Ya, karena di sekolah-sekolah kita kan nggak ngerti. Pokoknya medali karena di dalam seragam tidak pernah dicantumkan jaraknya kan gitu. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi saya pikir karena belum ada aturan, jadi ya tadi kalau istilah ini lokal ya, kebijakan lokal. Kebijakan lokal. Bebas saja, karena memang tidak ada aturan begitu. Aduh. Ya, kalau saya setuju, makanya ke depan saya juga rencana kejuaraan yang berikutnya kalau kita ngadain tadi aturan kadet dan sebagainya, kita mengarah ke situ, sehingga saya ingin juga sebenarnya waktu kemarin terpikir bagaimana kita mengadakan sirkuit kejuaraan, sehingga kita menghasilkan ranking
atlet. Betul. Nah, untuk menghasilkan ranking ini kan berarti standarnya kita harus sama dulu. Betul. Ya kan? Itulah gitu kan. Nah, kalau PB Perpani tidak mampu mengadakan sirkuit secara pembiayaan, ya bisa saja umpamanya Jatim Open, Jogja Open, atau mana yang kejuaraan yang beberapa kali sudah mengadakan dan berhasil, itu dijadikan satu rangkaian. Betul. Gitu kan? Umpamanya Bandung Open, Bogor Open, terus Jogja Open, Jatim, setahun 3 atau 4 kali. Nah, itu dijadikan dasar untuk ranking ini. Sehingga dalam penentuan, kalau kita perlu atlet junior dan sebagainya, kalau kita nggak sempat ada pelatnas, nggak sempat ada seleksi, bisa ngambil dari situ. Iya. Dan datanya tersimpan kan? Datanya tersimpan. Betul, gitu. Jadi tadinya ini, umpamanya oke lah, tahun ini mah agak nggak jelas nih ya, 2020, 2021 umpamanya Bogor Open jadi series, gitu kan? Mana lagi Bandung umpamanya nih. Ya. Nah, nanti sehingga kita punya bank data atlet. Itu yang saya mau, Coach. Nah, bank data atlet yang kalau ada kejuaraan tinggal nyomot. Sehingga kualitas pelatih pun situ kelihatan. Mana pelatih yang hasilkan dan mana pelatih yang hanya pegang sertifikat. Iya, betul. Setuju. Kelihatan gitu kan. Ada pelatih yang berpegang sertifikat tapi tidak menghasilkan. Dia hanya pegang elitnya saja. Ya. Mana ya? Kita mulai ngenalin anak pegang busur sampai dia berprestasi, mana kelihatan. Betul. Gitu. Jadi berarti dia sudah psikologinya juga menguasai gitu kan. Nah, inilah yang ke depan harusnya kita lakukan gitu kan gitu. Ya. Yang saya mau tanya nih, ini mungkin sebetulnya di era kepengurusan yang sekarang sih sebetulnya, Coach. Tapi kan banyak tuh hasil keputusan tentang babak ronde nasional terutama. Jadi kategori alatnya apa yang batasannya seperti apa, jaraknya seperti apa dan lain-lain. Cuman kan untuk mendapatkan itu dan mencari tahu yang sebenarnya tentang itu tuh susah, Coach. Di mana itu data itu tersimpan? Ada yang bilang di Bapak A. Nanti di Bapak A, oh ini cuma sekian. Nanti lembaran berikutnya ada di si Bapak B gitu. Nah, kenapa sih itu nggak ada di websitenya perpani.id ya? Apa? .id ya. Perpani.id. Kenapa nggak dimasukin ke situ gitu maksudnya? Ya karena belum ketemu. Jadi selama ini saya pun kalau waktu yang lalu, kalau minta dong aturan mengenai ini dan sebagainya, wah nggak ada. Jadi tetap ini ada kembali kepada dokumentasi aturan dan sebagainya. Jadi akhirnya coba si itu tanya ke si ini, tanya ke si ini, gitu. Jadi emang nggak ini. Jadi akhirnya yang pernah ngalami si A itu dijadiin patokan dan sebagainya. Tidak dokumentasi mengenai aturan dan sebagainya, gitu. Ya itu tadinya Panahan kan 10 tahun ke belakang kan hanya segelintir orang, gitu kan, yang akhirnya jalan saja, gitu, mengalir saja. Tapi kan sekarang dengan banyaknya klub, dinamikanya sangat dinamis, gitu kan, betul. Gitu. Sehingga hal-hal kayak gitu. Nah, di satu sisi mudah-mudahan ini hanya prasangka saya, antara kemajuan ini dengan pola pikir pengurusnya belum nyambung gitu. Siap. Dengan dinamika di bawah dengan yang di singgasana ini gitu kan, ini belum nyambung nih gitu kan. Yang ini masih berpikiran pokoknya gua yang berkuasa, yang ini kan perlu kebutuhan pokok gitu kan gitu. Ya, betul. Aduh, gimana saya ngomong? Jadi
Atau gini lah, kita lah di apa namanya yang dekat-dekat lah coba. Punten. Ya di Bogor sendiri yang tadinya hanya satu klub, sekarang sudah sekian banyak klub. Tapi terus terang saya belum bisa untuk betul-betul mengarahkan karena apa? Karena kalau saya udah ditertibkan, ini itu mau dikemanain? Ya betul. Ya kan? Betul. Gitu kan? Lempar Jawa Barat juga, apalagi ke pusat gitu kan. Sehingga nanti itu kalau udah gini mau diapain gitu. Nah, kira saya juga belum. Ya. Gitu. Ya. Ini kalau kita ngebahas makin lama, kayaknya nggak akan tambah selesai. Cuman ini mungkin terakhir dari saya. Menurut Coach Rizal nih, yang sudah sekian lama di dunia panahan, apalagi saya kenal Bogor itu banyak atlet-atlet yang berpotensi lahir dari sana. Apa sih sebetulnya yang harus dilakukan oleh Perpani Pusat untuk pembinaan panahan junior di Indonesia? Ya tadi yang pertama adalah kita harus punya roadmap. Karena kalau melakukan pembinaan tanpa ada fasilitas untuk mereka mengaktualisasikan hasil latihan juga percuma. Nah, roadmap itu mulai dari tadi yang gampang aja tadi mengenai kelas, ya. Berdasarkan umur atau berdasarkan ini sekolah, itu harus seragam, gitu kan. Kedua, ada nggak kejuaraan di luar kayak apa namanya Popnas itu yang diadakan khusus oleh Perpani, gitu kan. Kalau Perpani PB ya di sini tidak mampu itu bisa didelegasikan kepada yang akan menyelenggarakan kejuaraan. Ya. Ya. Contoh lah kita kemarin waktu Kasau di Lembang. Ya. Kan waktu itu PB Perpani menitipkan program. Ya. Apa kejuaraan junior? Ya kan? PB Perpani dengan tidak mengeluarkan banyak dana bisa menjalankan program tadi pembinaan junior itu bisa dititipkan. Ya. Oke, kamu ngadain kejuaraan junior, aturannya ini loh, kita bantu deh, gitu. Sponsorship dari PB. Nah itulah mungkin yang juga bisa dilanjutkan itu. Umpamanya saya di Bogor Open gitu, terus dari PB, Pak Rizal, bagaimana kalau PB nitip program nih? Kalian ya untuk juniornya kelasnya ini kita bantu, kita akan senang itu. Jadi apa namanya itu mungkin bisa juga membantu teman-teman di daerah. Tapi kan kalau itu kan kasusnya kemarin kan yang di PB-nya Pak Rizal dititipin. Ya mungkin itu kan mudah-mudahan itu positif. Ya enggak ya, kalau sekarang tidak ada yang melihat itu, tidak akan ada dong berarti yang menitipkan itu ke jadi tidak akan pernah ada. Kemarin kan Pak Rizal ya, saya nitip ya, jadi itu kejuaraan junior. Nah kalau PB-nya tidak peduli, tidak akan pernah ada lagi dong kejuaraan junior seperti yang kemarin. Jadi kumaha tuh Pak? Mudah-mudahan sih enggak, mudah-mudahan kita berpositif lah. Positif ya, positif thinking ya. Positif. Kalaupun enggak ya mungkin kita teman-teman yang ada kejuaraan yang memerlukan, kan kita nih yang butuh nih kejuaraan. Betul. Kita ngobrol kan gitu. Betul. Ngobrol gini ya ke depan bikin ini dan kalau kita ya kita butuh ini loh. Tadi mungkin nanti kapan kita ngadain pertemuan antar klub dan sebagainya gitu kan. Cuma sekarang aturan klub juga kan ketat juga sekarang. Ya. Ada aturan klub yang baru yang berlakunya mundur. Ya. Nah, gitu kan. Jadi ya apa namanya? Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lah. Kita harapkan. Oke lah, kita sama-sama. Saya juga berharap ke depannya jadi lebih baik. Tapi yang jelas gini, yang membutuhkan pembinaan gitu, sarana untuk aktualisasi hasil latihan adalah kita. Betul. Kita tidak bisa mengandalkan kepada orang lain. Betul. Tapi kita kembali kepada diri kita sendiri. Dan saya pikir komunikasi di kita antar klub dan sebagainya lebih cair. Betul. Lepas dari birokrasi. Betul. Saya setuju sama itu. Betul.
Ya, sehingga mungkin ke depan kita bisa inisiatif, yuk kita ngobrol yuk, gitu kan? Ya. Apa betul. Nih ya? Nih, nah jadi akhirnya saya berpikir juga nih ke depan, sebelum mengadakan Bogor Open berikutnya, saya mungkin ngobrol ke konsumen nih, gitu kan? Maunya kayak gimana nih, gitu kan? Ya, betul. Gitu. Nah mungkin, kita beranjak yuk, kita mainnya umur saja, gitu. Ya, ayo, ya, gitu kan? Atau kita bagaimana kita kalau pakai aturan sesuai dengan World Archery? Ya ayo gitu. Bagi saya mungkin itu bisa menjadi jembatan, ya. Dan bisa menjadi contoh kepada penyelenggara kejuaraan yang berikutnya atau yang lain, gitu kan. Kalau kita tidak berani hanya bicara saja, tidak berani untuk memberikan solusi juga. Percuma juga gitu. Ya, intinya kan sebetulnya kalau yang saya simpulkan, kalau memang kita ingin mendapatkan prestasi tapi susah untuk mendapatkan itu di negeri sendiri karena kita sudah bikin program tapi kompetisinya tidak ada gitu. Kita sebenarnya boleh kan mencari pihak ketiga untuk menjadi sponsor, dan selama kita mampu dengan rata-rata skor yang waktu itu ada di lampiran itu, berhak kan kita berangkat keluar gitu sebetulnya untuk bukan di event archery saja gitu. Maksudnya kayak ada Princess Cup di Thailand, ada Singapore Youth Archery Championship di Singapura gitu, untuk ikut sekalian uji mental, sekalian uji tanding, sambil kita juga ngelihat sudah bagaimana sih pembinaan junior di negara-negara tetangga. Itu sebetulnya sah-sah saja kan, Coach Rizal ya? Sah-sah saja, dan menurut saya itu menjadi satu kebutuhan sebetulnya. Selama itu kejuaraan terbuka, menurut saya sih nggak ada masalah. Selama ada kejuaraan terbuka dan kejuaraan itu tidak mengharuskan ada izin dari asosiasi. Ya. Ya, itu nggak, kecuali kayak World Archery kan harus memang, lewat asosiasi. Tapi kalau open, saya pikir nggak ada masalah. Itu dan memerlukan emang itu kebutuhan, gitu kan. Tapi tadi kita juga harus menyamakan dulu standar kita dengan yang di luar tadi. Jangan sampai di luar udah 30 kita nggak sama. Oke deh, kayaknya kapan-kapan insya Allah nanti saya bawa anak-anak dari DOP main ke Pajajaran, ke Bogor, kita latihan kayaknya mangga. Perlu sih Coach, kita datang sekadar silaturahmi, bukan untuk adu jajaten, bukan gitu, maksudnya silaturahmi, kita kenal sama teman-teman, karena Indonesia ini luas gitu, dan anak-anak yang mencintai panah itu sebetulnya banyak, cuman kita jarang lihat gitu. Saya sudah ngobrol dengan beberapa teman di Jogja dan sebagainya. Kapan-kapan saya sowan ke Jogja. Kan enak juga di Bandung ketemu Jogja, yuk kita latihan di mana di Jogja gitu kan. Betul. Nah, itu juga silaturahmi sambil diskusi dan sebagainya gitu kan. Betul. Sudah sebelum Covid kemarin saya udah janjian mau ada kumpul-kumpul di Semarang, tapi tertunda lah. Gitu. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap deh kalau gitu, Pak Rizal. Terima kasih banyak loh. Saya dapat kesempatan ini. Saya bangga sekali bisa. Sok leluwiheun. Bener lah, maksudnya salah satu yang saya anggap luar biasa itu ya Coach Rizal gitu. Jadi dari dulu saya juga cuma berani natap Coach Rizal dari jauh, nggak berani nyolek buat. Sekali hatur nuhun pisan Coach. Hatur nuhun pisan. Sudah ini insya Allah lah dalam waktu dekat kalau segala sesuatunya sudah mulai normal, saya silaturahmi sama anak-anak ke sana. Ayo mangga. Gitu. Sekali lagi atur nuhun pisan. Sami baktas kasadayana. Mohon salam baktas kasadayana. Insya Allah kita ketemu lagi Coach. Tetap sehat Coach ya. Ya. Sehat kalau harus wajib. Ya. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.